Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, apalagi menjadi yatim piatu. Roh-Mu bersama-sama dengan kami. That's why we call you Abba Father. Kami memanggil Engkau Allah Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang memerintah. Take your place. Ambil tempat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biar hati kami siap pada saat ini untuk mendengar kebenaran firman. Biar gambaran kami semakin serupa dengan Kristus, Sang Khalik pencipta kami. Amin, Yesus. Dan setiap orang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara sekalian. Wah, bagaimana kabar semua? Kita udah lama gak ketemu ya? Ada 2-3 tahun ada gak? Lama ya? Sejak masa PSBB jadi. Oke, saya enggak. Berapa lama Bu saya punya waktu? Sampai jam? Kurang dikit lah ya. Udah umur jadi mata tambah harus. Saya akan bagikan mengenai image ya, tentang gambaran diri kita. Ya, kadang-kadang bukan soal hati yang mengasihi Tuhan, tapi gambaran yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu yang tidak proper, tidak lengkap. Akhirnya actionnya kita tidak pada tempatnya. Bisa ngerti nggak maksudnya? Saya ulangi ya. Waktu gambaran di hati kita dan di pikiran kita tentang siapa kita, akhirnya menentukan kita punya attitude, kita punya respon, kita punya sikap, keputusan-keputusan itu bisa salah, tidak proper. Nah ini yang saya mau berusaha bagikan sama Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita kembali tentang gambaran yang seharusnya seperti Tuhan tentukan buat kita. Amin. Agak sepi. Kita pulang aja dah. Coba sebentar kita buka di Amsal 29 ya. Karena kita perlu clear vision. Kita perlu understanding yang jelas. Pengertian, gambaran yang jelas. Supaya kita bisa, oh kita ini siapa? Waktu kita gak sadar bahwa kita ini anak Tuhan. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kadang-kadang kita memble. Kita gak sadar bahwa kita anak daripada pencipta dunia ini. Tapi kita minder. Kita tidak yakin dengan status kita. Nah ini yang saya mau sampaikan pada hari Minggu ini. Di Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, dia bilang apa? Nah bisa dimunculkan yang versi Amplified, AMPC-nya yang klasik. Ya dia bilang begini, where there is no vision. Maksudnya no vision bukan penglihatan. Dia bilang begini, no redemption, revelation of God. Tidak ada pewahyuan, tidak ada pengertian yang muncul di hati dan pikiran kita bahwa kita ditebus oleh Allah. Kita ini lack of understanding, kita kurang pengertiannya. Bahwa kita benar-benar ditebus. Kalau sudah ditebus ya berarti sudah lunas dibayar, kita belongs to, kita miliknya siapa? Miliknya Allah. Nah kalau kita miliknya Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita take out, yang harus kita rubah. Apa? Cara berpikirnya. Amin. Sabar, saya baru mau mulai. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita sudah sering baca ini firman, tapi saya suka ini masuk terus supaya betul-betul itu grafit. Nanti kita baca firmannya ada. Berfirmanlah Allah. Ya. Dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa dia bilang? Dan rupa kita, gambar, dia bilang image, ya. Dalam bahasa Ibrani dia bilang selem, image yang serupa persis. Kalau bahasa Belandanya plek. Sama, dia imitate. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu, dapat dibilang, menurut gambar. Jadi kita ini sama persis diciptakan sama seperti Allah. Gue lihat kanan kiri. Itu dia, sama. Seperti Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Seperti apa gambaran itu? Mazmur 8. Ini gambaran. Kita baca dari ayatnya yang ke-2. Ya Tuhan, Mazmur 8 ya, ayat 2. Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Perhatikan baik-baik. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa dibilang ayat 6? Namun engkau telah membuatnya, apa dibilang? Hampir sama seperti siapa? Diciptakan hampir sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus dia bilang begini, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan, coba lihat saya depan, ada glory, ada honor yang Tuhan berikan, yang dia lepaskan, dia deliver, yang sebenarnya itu milik Allah. Tapi karena dia ciptakan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia, dan glory dideliver sama kita. Itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan malaikat, dia tidak punya honor and glory. Karena dia tidak imitate. Yang imitate kita. Halo? Haleluya. Apa cuma saya aja yang terlalu bersemangat? Roma 3. Tapi apa yang terjadi? Ayat 23. Yang terjadi waktu Adam dan Hawa. Masih ingat cerita di Taman Eden? Bagi mereka falling short, mereka jatuh. Dan waktu jatuh, waktu dosa itu muncul dan menguasai, that glory, that honor itu gone. Roma 3:23. Karena semua orang, apa dia bilang? Telah berbuat dosa dan, lihat saya ke depan, itu kenapa kita tidak boleh berdosa. Kenapa? Karena that glory and that honor will fall short. Akan hilang. Kenapa manusia bisa begitu fragile dan rendah hidupnya? Karena dosa itu. Dan that sin, dosa itu, dia impact our life sedemikian rupa. Sampai itu glory, itu kemuliaan yang Tuhan berikan dari awalnya untuk kita manusia. Untuk mengembalikan itu, cuma satu jalannya. Allah sendiri dia harus turun lagi ke bumi, mengambil rupa manusia. Dia harus mati supaya that glory and that honor kembali dideliver sama manusia bagi yang percaya. Halo, jadi coba bayangkan. Dia sudah rancang itu. Dan karena manusia falling short, dia hilang kemuliaannya karena dosa itu. Dan Allah harus turun kembali dan dia mati di kayu salib. Dan kita mau jeopardize itu. Kita mau sembarangan. No, please, jangan. Karena terlalu mahal. Halo? Dan waktu kita sudah menerima itu, sudah, Yesus sudah mati satu kali. Apa dia perlu berkali-kali? No, Paulus bilang satu kali dan untuk selamanya. Satu kali dan untuk semua, dia bilang. Tapi masalahnya waktu orang sudah menerima, dia tahu, tapi itu tidak grafted di dalam dia punya hati dan dia punya mind. Ini masalahnya. Orangnya dia percaya Yesus tapi masih minder. Kenapa? Karena gambaran itu tidak lengkap. Gambaran itu tidak grafted. Tahu grafted?
Terukir. Kayak terpatri. Kalau preman ada tatonya. Cinta mama. Preman pasar. Cinta mama. Terukir. Dan nanti kita buka. Dia bilang terukirnya di mana? Di kita punya hati. Jadi kemana-mana kita jalan, kita tahu bahwa kita ditebus. Kemana-mana kita melangkah, kita tahu kita anak raja. Kemana-mana kita jalan, kita tahu kita serupa dengan dia. Bisa hidup sembarangan lagi kalau sudah terpatri seperti itu. Dengan kesadaran itu, bisa hidup sembarangan. Terlalu rendah. Terlalu rendah, Bapak Ibu. Jangan biarkan dirimu direndahkan. Dan karena kehilangan kemuliaan, ada efeknya. Karena kehilangan honor itu, ada efeknya. Apa efeknya? Di Kejadian 3. Ya, saya tidak angkat lagi, tapi saya mau sampaikan aja supaya kita tahu. Jangan, karena terlalu rendah. Ayat 17. Lalu firman yang kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya. Apa dia bilang? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi mencari tanah. Perhatikan, lihat ke depan. Jadi jangan pernah berpikir hidup kita akan semakin mudah. Apalagi masa pandemi sekarang kan. Berat. Tapi bagaimana supaya grace itu muncul, kasih karunia itu muncul? Take your position. Ambil itu posisi. Yesus sudah diberikan sama kita, tinggal kita ambil dan kita hidup di dalam dia terus menerus. Jangan sebentar masuk, sebentar keluar. Capek. Amin. Continually. Terus. Lagi susah, harus masuk lebih dalam. Lagi stres, harus masuk lebih dalam. Kenapa? Karena cuma gambaran itu yang akan menentukan hidup kita seperti apa. Kalau gambarannya segini, ya hidup kita akan seperti ini. Kalau gambaran kita segini, hidup kita akan segini. Tapi kalau gambaran kita segini, hidup kita pun akan enlarge, lebih besar. Jadi mari kita kejar gambaran itu. Siapa kita di dalam dia. Alkitab sudah jelas. Hidup kita bukan ditentukan lagi oleh apa yang kita punya. Bapak Ibu saudara sekalian. Kadang kita merasa minder karena kita, oh dia lebih punya ini, dia lebih punya itu, dia lebih. Betul gak? Kadang-kadang kita otomatis kita melihat, atau mungkin gak usah gitu deh. Kita melihat ada yang lebih rendah dari kita. Kita memandang rendah. Karena kita merasa lebih. Halo? Berarti orang ini belum mengerti gambaran dia di dalam Kristus. Karena semua kan sama harusnya. Betul gak? Saya kemarin ada layani orang. Ya dia kerja di instansi pemerintah. Terus saya bilang begini, salah satu pejabat. Saya bilang, Pak. Dia kan tanya, Pak, saya mau layani adik saya begini sakit. Begini, Pak, bisa. Gak masalah. Kalau Bapak mau saya datang, saya doakan. Oke. Tapi saya kasih tahu kebenaran. Roh yang sama itu bekerja di dalam diri kita. Roh yang sama. Roh Allah itu juga sama Bapa. Jadi please lepaskan itu power. Lepaskan itu kuasa. Mulai take a step, melangkah. Dan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya bukan berarti saya pendeta atau saya lebih tinggi dari Bapak. Enggak, sama. Cuma fungsinya aja beda. Kita semua sama-sama anak Allah. Kita semua sama-sama hamba Tuhan. Cuma Tuhan pakai fungsi Bapak di pemerintahan. Saya di sini. Halo? Ada lagi yang di dunia entertainment mungkin. Ada lagi yang di dunia bisnis. Ada lagi yang di dunia pendidikan. Kita semua anak Allah memiliki roh yang sama.
Kuasa yang sama. Pak, saya cuma ibu rumah tangga, terus apa bedanya? Rohnya sama. Mau saya, mau istri saya kalau bicara ini firman, kuasanya sama. Karena rohnya sama. Karena gambaran itu sama. Apa gambaran? Kita imitate dengan dia. Kita sama dengan dia. Itu yang membuat kita berani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. 3 Yohanes 1. Kenapa kita punya soul, kita punya mind harus clear? Karena ini menentukan outputnya. Menentukan action, menentukan sikap, menentukan tindakan kita. Cara hidup kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa dia bilang? Katakan jiwa. Jiwa apa dia bilang? Baik-baik saja. Berarti ada yang jiwa yang tidak baik. Ada jiwa yang bengkok. Ada jiwa yang patah. Betul gak? Ada jiwa yang sakit. Nah, apa itu jiwa yang sakit? Apa itu jiwa yang bengkok? Jiwa yang dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia ini anak Allah. Bahwa sebenarnya dia anak dari bapaknya yang punya ini semua. Tapi dia tetap minder berjalan di dunia ini dengan rendah. Dengan hidupnya yang rendah. Kenapa? Karena dosa. Dosa begitu merusak kita. Sehingga gambaran itu hancur. Kembali ke gambaran itu. Justru di masa yang sulit ini, kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh lemah, letih, lesu, loyo, retoy, apalagi. Kenapa? Karena justru kita akan hancur. Justru kita harus pumping ourselves, kita harus menguatkan diri kita di masa yang sulit ini. Kenapa? Karena kita akan hancur kalau kita tidak menguatkan diri kita. Halo? Matius 22. Saya akan masuk soal jiwa. Waktunya nggak banyak, tapi nanti lain waktu mungkin saya akan bicara lebih dalam. Saya kasih gambarannya saja supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti bahwa gambaran di jiwa kita harus clear vision. Tadi yang kita baca supaya apa? Supaya kita tidak menjadi liar. Amin. Dan saya berdoa firman ini grafted, terukir. Jadi kemana-mana kita tahu, bukan cuma lagi di gereja aja. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Sering mendengarkan? Terus apa katanya? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah," apa dia bilang? "Tuhan Allahmu." Oke, stop. Cukup? Cukup dengan hati? Apa dia bilang selanjutnya? Dengan segenap, katakan jiwa. Dan dengan segenap akal. Berarti ada sesuatu yang harus kita kelola. Ada sesuatu yang harus kita cultivate, yang harus kita olah, yang harus kita gali. Di mana? Di kita punya mind, di kita punya jiwa. Hatinya udah gak ada masalah. Kalau nggak mungkin kita duduk di gereja sekarang. Tapi banyak orang mereka percaya Yesus, percaya Tuhan, tapi ateis. Ya kan? Bapak
pendeta kalau ngomong sembarangan aja. Saya kasih bukti ya. Dari mana worry itu datang? Karena tidak percaya. Lo katanya percaya. Berarti dia ateis nggak kalau nggak percaya? Kenapa hatinya bisa mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, tapi dia punya mind tidak percaya? Kan ada sesuatu yang salah. Berarti jiwanya tidak baik-baik saja seperti yang Paulus bilang. Berarti dia punya heart dengan dia punya mind tidak inline. Tidak sepakat. Nah Yesus bilang, adakah sebuah kerajaan yang kalau mereka tidak sepakat dapat bertahan? Waktu saya dapatkan understanding ini, kita ini ibaratnya kingdom. Yes. Karena firman Tuhan, the kingdom of God is within you. Betul nggak? Di dalam diri kita. Tapi dia tidak sepakat, dia tidak bersatu. Kita punya hati, kita punya mind, tidak inline, tidak agree. Makanya bisa hancur itu kingdom. Makanya biar banyak orang Kristen walaupun mereka percaya, hancur hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada clear vision itu in their mind. Banyak loh PR-nya. Banyak PR-nya, bener gak? Kita harus kerjakan ini PR. Jangan kita ngajarin anak kita terus tiap hari di rumah lagi online kan. Kita marah-marahin. PR-nya segambreng. Kita orang tua yang senewen. Tapi kita juga gak kerjain, kita punya PR. Ada PR-nya banyak banget malah. Halo? Sepi, udah pulang dah. Yakobus 1. Saya kasih gambarannya dulu. Jadi semoga nanti lain waktu ada kesempatan lebih panjang kita bisa kali ya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi apa dia bilang? Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Loh, siapa yang suka cepat marah? Ya, cuma saya sendiri, nggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Masih malu. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya kan? Kak, orang marah itu udah pasti banyak salahnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan apa dia bilang? Lemah lembut firman yang tertanam di mana? Dan yang berkuasa menyelamatkan. Jadi ada firman yang dia planted. Dalam Amplified bilangnya planted. Dalam King James dia bilang begini. Grafted. Terukir. Jadi itu firman nancep dan tinggal di situ. Bukan cuman pada saat hari Minggu di gereja itu firman ada. Tapi waktu dia keluar itu gone. Coba buka nanti di versi King James-nya. Dia bilang begini. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. Firman yang terukir. Which is able to save your soul. Yang menyelamatkan jiwa kita. Jadi bukan hati saja. Tapi kita punya mind juga harus diselamatkan. Ingat. Tadi Tuhan bilang. Dia demand apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Sudah berhenti? Berarti demand-nya, permintaannya masih ada lagi kan? Dan juga dengan segenap. Tidak cukup modalnya hati. Itu baru modal awal. Modal yang diberikan waktu kita bertobat lahir baru dan menerima dia. Hatinya baru. Betul? Pikirannya baru? Belum. Makanya bisa tetap ateis. Pernah lihat orang Kristen ateis? Coba lihat kanan kiri. Nggak ada di sini, nggak ada. Di luar.
Dalam nama Yesus. Amin. Katakan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Pak, tapi saya lihat tagihannya banyak. Sama. Itu sama kan? Kan argo juga kita juga punya masing-masing. Kita menghirup udara yang sama. Kita hidup di bawah matahari yang sama. Berarti ada argo juga kan? Tapi apa yang membedakan? Yang satu bisa tetap joyful dan berjalan dengan damai sejahtera itu yang firman bilang. Tapi yang satu dia nervous. Dia worry, dia takut, dia gemetar, dia curhat kanan kiri. Bahkan curhatnya bisa jadi angkara murka kepada suaminya. Ngapain aja lu di rumah? Karena that word tidak grafted, tidak terukir di hatinya. Jadi perlu gak ini firman? Perlu gak gambaran ini? Rugi kan? Kenapa saya bilang rugi? Sudah tahu bahwa kita diciptakan imitate dengan dia. Gambaran image itu, selem, serupa persis. Tahu gak arti Adam? Bahasa Ibraninya apa? Adamah. Berat. Artinya apa? Persis plek sama dengan Allah. Terjemahan bebasnya, Allah itu sendiri. Ekstrim ya? Yes, kenapa? Karena pernah ketemu orang yang dia bisa name it itu semua. Dia ketemu kucing dikasih nama. Oke, kamu meong ya kucing ya. Oke, kamu tikus ya. Dan 1001 macam. Binatang, pohon, buah. Ya kan? Dia kasih nama. Semua. Jadi semua nama-nama ini semua dari mana? Dari dia. Kita ciptakan? Enggak. Udah dikasih dari dia. How powerful kan? Cuma sayang. Beribu sayang. Dia falling short. That glory gone. Hilang. Kemuliaannya hilang. Betul gak tadi kita baca? Karena dosa. Jadi please coba lihat saya ke depan. Waktu engkau diperhadapkan dengan satu situasi. Gak ada orang lain, gak ada urusan. Ini antara kita dengan Tuhan. Apa yang kita pilih? Kita obey dengan gambaran itu. Atau kita tergoda dengan dosa itu. Saya bukan polisi bagi orang. Saya bukan satpam bagi orang yang harus saya jagain orang. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi dewasa di dalam Dia. Sudah Kristen lama kan? Bahkan ada yang dari sejak kandungan sudah Kristen mungkin. Karena Bapak Ibunya Kristen maksudnya. Halo? Pendeta nih kalau khotbah marah-marah mulu. Apalah. Saya akan tutup dengan ini. Roma 8. Pas ya? Ya pas lah. Cincang lah. Dikit-dikit. Roma 18 ayat 14. Mari kita baca sama-sama sampai ayatnya yang ke-17 ya. Sudah? Kalau sudah katakan 23. Amin. 23. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa dia bilang? Tetapi kamu telah roh yang menjadikan kamu siapa? Halo? Katakan anak. Halo? Kita ini anak. Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Dan jika kita adalah anak, perhatikan baik-baik. Maka kita juga, apa dia bilang? Adalah ahli waris. Berarti apa yang Bapa miliki semua di surga, kita harus miliki. Terus kenapa hidupnya loyo? Kenapa hidupnya tidak bergairah? Karena their understanding tidak muncul. Gambaran itu tidak muncul.
They are live with their low life. Dengan gambaran yang rendah itu. Masih mau terima? Tolak itu dalam nama Yesus. Dan terima ini gambaran dari Allah. Dengan segala kepeduhannya. Firman bilang. Haleluya. Maksudnya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Terima itu. Terima itu. Ambil itu. Makan, telan, kunyah. Bahwa kita mewarisi. Terus apa dia bilang? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Kita menderita kan sekarang. Ada tantangan gak? Ada kan? Supaya kita juga. Apa dia bilang? Dipermuliakan. Bersama-sama dengan dia. Saya suka terjemahannya message. Dia bilang begini. Then we are certainly going to go through the good times with him. Jadi ada hard times. Ada masa sulit. Tapi ada good times. Makanya waktu saya berdoa saya langsung berubah begini. Sekiranya saya mendapat favor dari Tuhan. Hard time saya bisa lolos. And then saya menikmati good time itu. Makanya orang yang mengerti ini. Bukan dia gak punya tantangan, punya. Tapi dia tahu itu, gambaran itu. Dan dia hanya menjalani itu dengan tekun. Sabar. Rela. Ada stres. Amin. Ambil itu gambar. Jalan dengan itu. Bahwa kita Zelem. Image-nya Tuhan. Zelem of Elohim. Gambaran Allah. Mau apa lagi sih? Jadi kalau kita mengerti ini, kita berani minta Tuhan berkati lagi, berkati lagi, berkati. No, kita anak. Kita akan terima itu warisan juga karena itu dia Bapa punya. Tinggal kita olah aja, pintar-pintar ngolahnya. Minta hikmat itu untuk kelola itu. Bagaimana itu multiply? Jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16 terus. Jangan stres, lu mah enak lahir dari keluarga ini, lu mah gua begini. Enggak kelar-kelar hidup lu. Karena banyak orang yang punya pun dia merasa miskin. Dari mana Bapak bilang begitu? Ya karena merasa kurang terus. Makanya tipu kanan tipu kiri terus kalau bisa orang diinjak-injak. Cuman dia aja yang di atas. Miskin. Kasihan. Amin. Tapi kita anak. Kita anak. Selohim. Selem of Elohim. Gambaran Allah. Apa sih Pak gambaran Allah? Baca itu firman. Kalau enggak nanti kita sampai jam 2 siang. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Aku terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi aku tahu. Roh-Mu sanggup lebih dalam berbicara kepada umat. Menyatakan segala sesuatu. Karena Engkau roh penghibur, Engkau penolong, Engkau pengajar. Engkau yang akan menceritakan, Engkau yang akan membukakan, Engkau yang akan mengajarkan lebih dari apa yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Tuhan. Bahwa jemaat-Mu from glory to glory. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Sehingga rupa Kristus itu semakin nyata di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah kami semua. Waktu kami lihat ke kanan, kami lihat Engkau. Waktu kami lihat ke kiri, kami lihat Engkau. Kami lihat ke depan, kami lihat Engkau. Di mana-mana kami lihat Engkau. Tuhan. Wow. That kind of glory, kemuliaan itu. Biar muncul di tengah-tengah kami. Karena Kristus itu semakin banyak. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat, I release the blessing. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan.